Hai Sinultuber. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki kisah mistis yang berhubungan dengan makhluk astral yang biasa disebut hantu. Hantu biasanya digambarkan dengan sosok menyeramkan yang gentayangan. Sudah menjadi hal umum jika hantu sering mengganggu hidup manusia. Mereka menampakkan diri saja sudah sangat meresahkan. Nah, dari berbagai jenis hantu yang ada di Indonesia, hantu yang akan kita bahas kali ini merupakan hantu yang paling jahil, alias paling sering mengganggu manusia. Untuk info lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Namun jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Setuju? Pocong. Bak di film-film, konon pocong merupakan arwah sang mayat yang minta pertolongan untuk dibukakan tali pocongnya. Tapi beberapa orang percaya pocong bukanlah jelmaan arwah penasaran orang yang telah meninggal. Tapi pocong adalah perwujudan dari makhluk halus yang ingin menakut-nakuti manusia. Menurut kesaksian banyak orang, pocong kerap mengganggu dengan meniup leher seseorang dari belakang. Pocong hanya akan menampakkan dirinya ketika ada orang yang tengah berjalan sendirian. Pocong juga dikisahkan suka menggedor-gedor pintu rumah di malam hari menggunakan kepalanya. Hayo, siapa yang pernah di tengah malam pintunya digedor-gedor oleh pocong? Genderuwo. Genderuwo merupakan salah satu makhluk gaib yang populer di Indonesia, khususnya di Jawa. Wujudnya yang merupai raksasa dengan wajah yang menyeramkan membuatnya kerap ditakuti masyarakat. Menurut rumor yang beredar, sosok ini seringkali mengganggu wanita karena ketertarikannya dengan kaum Hawa. Makhluk ini memiliki ciri wujud yang besar, memiliki taring dan mata yang berwarna merah. Sosok ini digambarkan sebagai hantu dengan jenis kelamin pria. Genderuwo juga menghasilkan aroma darah dan daging busuk yang menandakan keberadaannya. Mitos tentang genderuwo yang gemar mengganggu wanita rupanya dibenarkan oleh banyak pakar spiritual. Genderuwo dipercaya suka menyetubuhi wanita dikarenakan untuk menambah tingkat kesaktiannya. Wanita yang kerap disetubuhi oleh sosok ini yaitu wanita yang gemar tidur tanpa mengenakan busana. Makanya kita dilarang untuk tidur telanjang dan dianjurkan membaca doa sebelum tidur. Leak. Leak adalah salah satu hantu yang terkenal di daerah Bali. Leak berwujud menyeramkan dengan mata besar, bergigi taring dengan perawakan yang tinggi, besar serta berbulu dengan lidah yang menjulur panjang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, leak merupakan makhluk jelmaan yang mempelajari ilmu hitam dan untuk memperkuat ilmunya, ia harus mencari tumbal. Biasanya, leak suka mencari organ tubuh manusia untuk dijadikan ramuan. Leak mengincar organ tubuh manusia berupa mayat. Maka dari itu sering warga bertemu dengannya di sekitar pemakaman Bali. Jika di siang hari, leak akan berubah menjadi manusia seperti biasa dan pada malam hari mengubah diri menjadi leak untuk menjalankan segala ritualnya. Kuntilanak. Kuntilanak merupakan jenis hantu yang paling fenomenal. Buktinya sudah tak terhitung berapa banyak jumlah cerita horor yang lahir dari legenda hantu ini. Selama ini kita mengenal kuntilanak dengan penampakan berupa sosok hantu perempuan bergaun putih dengan rambut panjang riap-riapan. Kuntilanak senang bersarang di pohon-pohon yang rindang. Terutama ada jenis pohon yang disukainya, yakni pohon randu, bambu, dan waru.
Rumah kosong dengan konstruksi bangunan bertingkat juga jadi tempat yang disukai kuntilanak. Maklum saja, hantu ini senang uncang-uncang kaki di kala bulan purnama. Yang cukup edan, kuntilanak bisa mengubah wujudnya menjadi paraji atau dukun melahirkan bayi. Hihi, serem banget kan? Wewe Gombel. Dalam banyak literatur, terutama pencarian di situs internet yang didukung cerita tutur masyarakat, Wewe Gombel atau Kolong Wewe adalah roh perempuan yang meninggal bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya setelah membunuh suaminya dan dikejar-kejar warga akibat perbuatannya itu. Pembunuhan itu dia lakukan setelah memergoki suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Konon sang suami berselingkuh karena istrinya tidak bisa memberikannya anak. Karena tidak bisa memberikan anak, ia dibenci oleh suaminya, lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan gembel. Setelah mati bunuh diri, kemudian dia menjadi Wewe Gombel. Karena kejadian itu, hantu Wewe Gombel juga diceritakan suka menculik anak kecil yang sedang bermasalah dengan orang tuanya. Dia bakal menculik anak dan menyembunyikannya, lalu menakut-nakuti orang tua. Tuyul. Tuyul dipercaya merupakan perwujudan bayi yang gagal lahir atau hasil aborsi. Ia beraktivitas terlihat seperti bayi. Banyak orang sering melihat tuyul bermain-main atau berlarian di malam hari. Jadi kalau tengah malam tiba-tiba menemukan anak-anak kecil bermain-main, jangan asal didekati. Orang yang mengaku pernah melihatnya mengatakan bahwa tuyul seperti bayi telanjang baru lahir dengan kepala besar, tangan kecil, mata lebar, dan biasanya berkulit kehijauan. Meskipun ada yang mengaku pernah melihat kulitnya berwarna keperakan. Bagaimana, kalian pernah melihat tuyul? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.